Putih, Senin tanggal 29 September 2025 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Gerak, gerak. Istirahat sebentar, gerak. Pembacaan kalam ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman adlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kazzaba bis-sidqi idh ja'ah. Alaysa fi jahannama mathwal lil-kafirin. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Dzalika jazaa'ul muhsinin. Yukaffirullahu 'anhum aswa'alladzi 'amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanilladzi kanu ya'malun. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Gerak, gerak. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Ing cipta. Mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar tahun 1945. Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada yang saat berbahagia dengan selamat bangsa saat negara rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang maju bersatu, berdaulat dan adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan disorongkan oleh nikmat keinginan leluhur supaya kehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membuka suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk menjaga kesejahteraan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam
suatu susunan negara Republik Indonesia kedaulatan rakyat dan dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan sesuatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu. Pembacaan teks jadi pelajar Muhammadiyah diikuti oleh peserta upacara. Jadi pelajar Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban. Wa bil Islam dinan. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami pelajar Muhammadiyah berjanji. Satu. Taat beribadah dan menjunjung tinggi toleransi. Dua. Cerdas, kritis, dan cinta ilmu pengetahuan. Tiga. Sehat jiwa dan raga. Empat. Menjaga kehormatan diri, keluarga, organisasi, dan tanah air. Lima. Mandiri, berintegritas, dan murah hati. Enam. Cinta lingkungan dan menjadi rahmat bagi semesta alam. Amanat pembina upacara. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu upacara. Mudah-mudahan tenaga yang kalian gunakan tadi dari awal sampai pertama menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan semua sunnah-sunnah atau ajaran-ajaran agama Islam yang dicontohkan oleh beliau. Karena itu akan menjadi syarat kita semua nanti bisa bahagia di jannah. Mudah-mudahan kita semua selalu semangat untuk melakukan aktivitas-aktivitas agama atau dunia. Kemudian saya ucapkan terima kasih jazakumullah untuk kelas 9 yang sudah bersedia untuk menjadi petugas upacara. Mudah-mudahan teman-teman kelas 7 atau kelas 8 bisa melihat, bisa mengoreksi tadi upacaranya bagus apa tidak, dari fotonya bagus apa tidak, memilih upacara bendera dan lain sebagainya. Oke, saya sudah dikritik sama taman, mau lama-lama 10 menit dari sekarang. Saya hanya ingin menyampaikan 4 larangan dalam hidup, ya, 4 larangan. Berarti kalau ada kata larangan itu, otomatis kita semua tahu bahwa hal itu tidak boleh dilaksanakan. Ketika dilaksanakan, nanti akan beresiko. Ingat-ingat ya, 4 larangan. Larangan yang pertama, jangan pernah kalian mengatakan tidak mungkin. Ini ya, yang pertama, jangan pernah mengatakan tidak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah mengatakan tidak bisa. Saya tidak bisa Pak Guru, saya
tidak bisa Bu Guru, saya tidak bisa Pak Ustadz, Ustazah, nggak boleh. Kemudian yang ketiga, jangan pernah kalian merasa sudah tahu. Wah, saya sudah tahu ilmu ini, saya nggak mau belajar lagi, nggak boleh. Yang keempat, jangan pernah mengatakan nanti saja. Ya, 4 hal tadi yang harus kita ingat, poin-poinnya apa aja, kemudian kita berusaha untuk melaksanakan hal-hal yang ada pada poin tersebut. Yang pertama, saya akan berusaha menjelaskan kenapa saya melarang kalian mengatakan tidak mungkin. Ya, itu adalah kata-kata yang mudah kita ingat ya. Tidak mungkin kan cuma terdiri dari 2 kata, hurufnya nggak sampai 20, dan itu sangat mudah sekali dihafalkan. Beda ketika kalian hafalan hadis sama Pak Jamal itu benar-benar harus mendengarkan, dihafalkan berulang-ulang sampai hafal. Untuk kata ini tidak sulit untuk dihafalkan, karena untuk kalian mengilmui sesuatu itu harus tahu, hafal dulu. Kalau nggak hafal, kalian nggak bisa melakukan suatu hal, harus hafal dulu. Jangan pernah mengatakan tidak mungkin, ya, karena semuanya mungkin terjadi. Ya, Faruk belum tentu nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi menjadi seorang yang sukses, menjadi orang yang memiliki kepribadian yang bagus. Itu akan bisa terjadi ketika kalian tidak mengatakan tidak mungkin, karena semuanya mungkin terjadi. Ya, bukti nyata aja, real aja. Dulu saya berkeinginan menjadi guru olahraga, sekarang ternyata mungkin terjadi. Ya, padahal uang rezeki dari keluarga saya untuk menguliahkan saya itu tidak mampu. Padahal dulu saya kuliah sudah beasiswa 50% di UMP, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Tapi qadarullah, orang tua saya tidak mampu, akhirnya saya nggak kuliah, kuliahnya malah nunggu sudah jenggoten. Ya, itu mungkin terjadi. Jangan pernah kalian tidak mengatakan tidak mungkin. Si Ziad, saya tidak mungkin bisa rumus Pitagoras, saya tidak mungkin bisa menghafalkan undang-undang sama Bu Evi. Jangan pernah mengatakan itu. Ya, mulai detik ini, mulai saat ini tidak ada kata-kata tidak mungkin. Semuanya mungkin terjadi. Ya. Penemu lampu siapa ada yang tahu? Penemu lampu Thomas Alva Edison, benar? Dia dikatakan orang edan. Nggak mungkin lampu bisa terjadi pada zaman dahulu. Ceritanya sampai 1000 kali percobaan baru jadi. Itu kan dia memiliki motivasi yang tinggi. Ketika si Thomas Alva Edison ini mengatakan tidak mungkin, dia nggak akan menjadi sejarawan. Ya. Jadi saya harapan besar saya, kata tidak mungkin itu harus dihilangkan dari bumi SMP Muhammadiyah Nantian ini. Ya, oke, coba saya tanya, silakan jawab yang keras, yang nggak keras saya hukum. Sorry. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Oke, tambahin. Nanti kalau siapa kalian menjawab, saya siswa SMP Muhammadiyah Nantian, tidak akan pernah mengatakan tidak mungkin. Kalian bisa mana ya? Saya siswa SMP Muhammadiyah Nantian tidak akan pernah mengatakan tidak mungkin. Ya, coba ini yang saya ingat yang bagus siapa? Siapa kalian? Amin. Oke, yang kedua saya tanya Zahra. Yang kedua apa tadi dong? Gak usah tolak-tolak. Yang kedua apa? Tidak bisa. Ini juga sama, hampir mirip dengan poin yang pertama, tidak mungkin. Yang kedua tidak bisa. Kalian juga sama, ya. Saya memperhatikan, mungkin juga teman-teman kelas 78 memperhatikan, ibu kepala sekolah, bapak ibu guru juga memperhatikan, ya. Ketika Nafzan mengatakan tidak bisa, maka dia tidak akan mendapatkan sekian banyak medali dari pencak silat, dari tapak suci, ya. Ketika dia mengatakan tidak bisa, coba kita lihat si Mas Hibran, ya. Ketika dia mengatakan diajari seni saya, mau paling lomba di Germana, alhamdulillah juara berapa Mas Hibran? Juara 2, ya. Ketika dia saya latih ini loh, dan gerakannya begini,
kalau dia mengatakan tidak bisa Pak Guru, tidak bisa Pak, dia tidak akan mendapatkan yang namanya penghargaan, ya. Tidak bisa itu perkara yang sepele, tapi harus kita ikhtiarkan dengan totalitas, ya. Kita lihat Nafzan lagi, ya. Ketika dia, coba lihat tadi ada 3 anak yang menjadi petugas bendera upacara, dilihat dari langkah tegaknya, jepret, jalannya bagaimana, itu kan beda sekali dengan si Mas Zea dan Mas Raihan, ya. Karena Nibras sudah latihan serius, Nibras kasih. Nafzan sudah latihan serius dan dia berlatih dengan maksimal, sehingga ketika tadi mengibarkan bendera pun langkahnya beda, semuanya beda. Kalau dia mengatakan tidak bisa ketika diajari sama bapak tentara atau bapak polisi, dia nggak akan seperti ini, ya. Semuanya harus disugesti, ya. Ketika Bu Evi memberikan materi tentang norma hukum misalnya di pelajaran PKN, kalian nggak boleh mengatakan tidak bisa. Saya harus bisa, saya yakin bisa. Kayak Pak Al-Fajar sekali lagi sama Vino nanti kena kepek sama saya. Belum perhatikan Mas, ya. Ketika kalian diberikan sesuatu yang sulit, jangan pernah mengatakan tidak bisa. Saya bisa, ditantang, di-challenge, ya. Misalnya sholat duha sulit banget Pak, sholat tahajud sulit banget Pak, baca Al-Quran istiqomah sulit banget Pak. Nggak boleh, harus punya motivasi yang tinggi, ya. Kalau motivasi kalian sama-sama seperti kalian sekarang, sama dengan orang-orang yang lain, kalian juga nanti ke depan akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kalian cukup milih saja, mau baik atau buruk, mau semangat atau tidak semangat. Contohnya saya yakin sekali, Mas Lutfi punya kakak kelas, punya alumni di sini. Bisa dilihat, ya, yang sekarang anak SMA, misalnya dulu SMP sini, di SMA bagaimana tingkah lakunya, dapat prestasi apa tidak, itu gambarannya udah jelas, ya. Kalau kalian nggak ada motivasi untuk belajar, untuk berbuat baik, nanti ke depan juga nanti kalian akan jadi orang-orang seperti itu, ya. Jadi kalian harus memiliki motivasi yang tinggi daripada teman-teman kalian, ya. Yang kedua apa anak-anak? Tidak bisa harus dihilangkan, ya. Yang pertama tidak mungkin, yang kedua tidak bisa, yang ketiga ini. Yang ketiga, tidak boleh mengatakan saya sudah tahu, ya. Kalimat yang saya sampaikan tadi ini agak berdampingan dengan ria. Ria itu sombong. Orang yang sombong di dalam hatinya itu tidak akan pernah mencium baunya surga. Surga itu kekal abadi hanya untuk orang-orang yang beriman, ya. Surga itu nyata untuk orang-orang yang beriman, ya. Jadi mengatakan saya sudah tahu itu nggak boleh, ya. Diajari guru, saya sudah tahu Pak, nggak boleh, ya. Diajari Pak Ustadz hafalan memandikan jenazah, saya sudah tahu, nggak boleh, ya. Kalau kalian mengatakan sudah tahu, artinya kalian sok pintar dan ilmunya akan di situ. Padahal misalnya di sini paling cerdas Pak Jamal, ya, nggak ada kayaknya yang lebih cerdas dari Pak Jamal. Pak Jamal mungkin di sini cerdas, Bu Olivah mungkin di sini cerdas, kepala sekolah terbaik. Tapi kita lihat di Jakarta, di Boyolali, di kota-kota besar, ketika dibandingkan nggak ada apa-apanya. Begitu juga saya, misalnya ada yang mengatakan Pak Wanto bisa mencetak atlet sampai nasional. Iya, saya di sini di Wonosobo. Tapi ketika di luar Wonosobo, di Jawa Tengah, di banyak sekali, saya nggak ada apa-apanya, ya. Jadi ilmu itu nggak ada batasnya, banyak sekali, ya. Nggak boleh kalian mengatakan saya sudah tahu. Oke? Oke? Yang keempat apa, Mas Lutfi? Terakhir ini yang keempat. Apa Mas? Gak tahu. Mas Vino apa yang keempat? Gak tahu lagi. Raifa Al-Fajar. Yang keempat apa? Apa? Kurang tepat. Mas Bildan yang keempat apa? Nabil ini terakhir. Yang keempat apa Mas Nabil? Lupa lagi. Tama lah ingat. Yang keempat apa? Nanti saja. Ini juga nggak boleh, ya. Bahasa nanti saja itu adalah sifatnya setan, ya. Disuruh sholat nanti saja, disuruh belajar nanti saja, disuruh ngaji sama orang tuanya nanti saja,
disuruh nyapu di rumah sama ibu nanti saja, itu juga nggak boleh ya. Ini adalah perilaku setan, perilaku negatif. Selalu menunda-nunda kebaikan itu nggak boleh ya. Ketika kalian diajari suatu sama ibu bapak guru, harus langsung tastes. Nabila, kamu ikut lomba pidato ya. Siapa latihan sekarang ya? Siap saja. Harus kayak gitu ya. Ketika kalian diberikan kasih kesempatan yang baik, ketika kalian berada dalam posisi sedang diberikan ilmu sama orang yang lebih pintar dari kamu, harus mengatakan siap sekarang, nggak boleh nanti saja ya. Kalau nanti sampai kiamat kalian nggak akan berubah ya. Kalau sholat serius ya, nggak boleh bercanda, nggak boleh telat ya Pak, nanti gampang, itu nggak bisa ya. Ketika kalian ada di dalam hati bahasa setiangnya kertek ya, hatinya tersentuh untuk melakukan sesuatu, itu harus langsung dilaksanakan, jangan ditunda-tunda ya, karena nanti efeknya tidak akan baik. Itu 4 hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan mengetes kalian. 4 hal tersebut harus dihafalkan. Ketika sudah hafal nanti dipraktekkan akan bisa ya. Dijawab dengan suara yang lantang, yang keras, mencerminkan bahwa SMP kita itu adalah SMP yang baik, SMP yang bagus. Bapak ibu gurunya peduli dengan kalian, sangat peduli, bahkan ada yang sampai didoakan. Ini bapak ibu guru yang ada di sini luar biasa ya. Ikhtiarnya memberikan wawasan ilmu kepada kalian, di rumah juga mendoakan ya. Ya Allah, muka-muka vibrasi surat tahu bolos. Ya Allah, muka-muka lutfi bisa sergap orang lakoni hal-hal yang negatif. Ya Allah, muka-muka memiliki mental yang bagus. Pokoknya semuanya bapak ibu guru kalian itu sangat cinta dengan kalian ya. Jadi begitulah kalian sekolah di sini. Oke, coba 4 larangan hidup ya. Nanti ketika saya papasan di jalan, ketika saya ada pelajaran dengan kalian, saya akan tanya. Kalau nggak hafal, katak melempar kuku, ikan terbang menjelang ke angkasa, harimau buka jalan, nanti akan menerjang kalian ya. Yang pertama, 4 larangan hidup apa? Ditambahi jangan pernah mengatakan tidak mungkin, boleh ya? Ditambahi depannya. Oke, 4 larangan hidup yang pertama. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan malaikat itu dimanapun ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk melakukan 4 hal tadi ya. Untuk sebagai langsung praktek, silakan Mas Jifat sama Mbak Nurul bisa maju ke depan sini. Jifat sama Nurul maju ke depan sini. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nanti disebutkan ya yang pertama apa, kedua apa, sampai 4. Nanti kalau bisa akan dikasih hadiah sama Nabila. Oke, yang pertama apa? Tidak bisa. Jangan pernah mengatakan tidak bisa. Setuju? Yang ketiga apa? Jangan mengatakan sudah tahu. Yang keempat apa? Oke, tepuk tangan untuk kedua anak ini. Oke, bisa kembali, silakan monggo Mbak Nurul dan Mas Jifat. Ini ya, Nun Sewu, Ibu Kepala Sekolah tercinta. Saya karena membayangkan curhat 1 menit ya. Saya itu
anak yang sangat pemalu sekali. Jadi ikhtiar saya menjadi guru di SMP ini pengen anak-anak yang memiliki mental tidak bagus itu saya latih agar menjadi anak yang pede, ya. Salah satunya dengan terapi seperti ini. Nurul nggak boleh malu lagi ya. Kamu kan punya potensi di olahraga, nggak boleh malu. Yakin aja dengan apa yang kamu lakukan, ya. Oke, terima kasih. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan hari ini kita semua bisa melaksanakan aktivitas belajar pada kesempatan dengan maksimal. Himbauan besar saya, please ya, jangan senang bolos. Kita kon sing ngomong nang niki SMA nggak pernah bolos saya 3 tahun. Ya, hasilnya kalau ini yang jenggote panjang kayak gini, punya istri, punya anak, bisa belajar bersama di SMP sini. Hasilnya kayak gini. Jangan bolos. Ngopo sih gaul emang bolos? Emang gaul ora salat zuhur? Emang gaul ketika jamaah zuhur Dinda ngomong dewek, ngobrol sendiri ketika sholat bercanda, emang itu keren. Ketika kalian wudu tidak maksimal itu emangnya keren. Ketika kalian pakai kalung, pakai gelang, pakai anting-anting yang laki-laki, emang itu keren. Jelek bro, ya. Jangan bangga dengan hal-hal seperti itu. Yang bolos sangar, nyong tawur karo kae sangar, nyong wani karo pak guru-guru kae sangar, nyong paling atos paling kuat sangar. Bukan, itu perkara yang negatif yang tidak akan berefek baik, ya. Oke, terima kasih. Nggak sampai 10 menit lama ya. Oke, terima kasih dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan salah satu lagu nasional. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniailah kepada kami semua ilmu yang manfaat dan ibadah, serta selamatkan kami dari mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepada Kamu-lah kami tergantung, dan hanya kepada Kamu-lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu
pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Hormat, gerak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara. Hormat, gerak. Gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Pengumuman yang pertama untuk hari Senin depan ketika upacaranya kelas 7 hanya untuk pembaca doa. Tetap Mbak Ayu sampai membaca doanya tidak sambil tertawa. Kalau Senin depan masih tertawa diulang lagi, Senin berikutnya diulang lagi sampai membaca doanya tidak sambil tertawa. Membaca doa nggak boleh sambil tertawa. Kan sedang meminta kok guyonan. Gimana mau dikabulkan? Kemudian untuk Mas Mildan setelah ini ikut dengan saya. Ada tambahan lain dari yang lain? Tidak ada, berarti sekarang silakan untuk masuk ke kelas masing-masing kecuali Mas Mildan. Biasanya sama sih biasanya kasih surat biasanya. Kampung lagi